Assalamualaikum. Sampai. Ke sana aja. Taruh di sana. Tutup lagi Dede mau petang mamanya tuh. Buka lagi itunya.
Assalamualaikum. Salam. Ya, Kak Jai. Yang lain pada belum masuk ini Kak Jai. Aduh, ya. Padahal ini apa absen ini terekam nanti ke BGP ini. Saya sambil off cam ya. Ya, nggak apa-apa. Sambilan aja. Sambil nunggu yang lain aja Kak dulu Kak. Kak, ini punya saya lemesnya kok udah diisi semalam. Nggak apa-apa. Di LMS-nya udah saya isi semalam. Mau diisi aja nggak apa-apa sekarang. Udah diisi. Yang punya Udah saya yang diisi. untuk hari ini yang prem. Heeh, nggak apa-apa, telat juga diisi aja. Karena kan bisa masuk malam itu. Mm-mm. Ternyata ada baru meetingnya sekarang. Kata saya. Apa-apa. Takutnya ketinggalan saya, takutnya ketinggalan. Minta Emang iya meminta jika nanti ketinggalan suruh kalau buka lagi repot. di situ itu kalau ketinggalan ya nggak apa-apa sebenarnya, tapi di situ keterangannya telat gitu tuh. Jadi di sini tuh emang kalau Zoom itu wajib sebenarnya ya Kak ya. Hmm. Wajib wajib datang gitu, wajib wajib masuk ke room karena ini masuk ke langsung ke BGP juga karena langsung direkam sama pihak admin ya gitu tuh. Minimal Alpha itu dalam 3 bulan itu 2 kali. Aduh. 2 kali Zoom itu minimal Alpha, terus tugasnya itu semua harus dikerjain ya walaupun telat juga nggak apa-apa, mungkin karena kesibukan masing-masing kayak gitu. Hmm. Nggak apa-apa telat juga, yang penting ngerjain aja dulu gitu. Assalamualaikum Bang Kusto. Kak Kusto. Halo,
Bagus toh. Waalaikumsalam. Bagus toh. Iya, siap. Hadir. Saya off cam dulu ini. Wah, Kondisinya kenapa lagi nih? Jangan nganggapnya inilah cuma apa ini gitu, takutnya ada yang nganggapnya lah nggak mau masuk gitu ke room ini gitu tuh untuk kegiatan PKG. Siap, siap. Karena emang ini wajib, nggak kayak ngambil sertifikat yang di kombel-kombel itu ya kayak gitu tuh. Kita zoom, kita matiin off cam, tinggal tidur gitu. Ini mah nggak bisa gitu tuh. Walaupun kita off cam, nanti kalau misalnya seenggaknya kalau dipanggil itu harus ada gitu tuh. Masih bisa hadir terus ya. di keringanan gitu tuh, walaupun nggak apa on cam gitu tuh. Kalau saat dipanggil ada isian segala gitu tuh di kolom chat ataupun apa tuh diisi gitu, itu termasuk nilai juga loh Kak gitu tuh. Karena nilai itu ada sangat baik, baik sama cukup di sini tuh. Gitu. Oke, itu. Waduh, assalamualaikum Kak Nurul ini. Waduh, baru nongol nih. Keluar tuh kan. Keluar. Waalaikumsalam senior. On cam ke on cam. Ini pada masuknya dari WA itu apa dari LMS ya? Dari WA, LMS, dari Kita LMS lagi gak ya bisa. dari LMS-nya, soalnya nantinya tuh pihak adminnya itu WA untuk peserta masuk ke ruang Gmail-nya melalui LMS katanya supaya aktivitasnya terekam oleh sistem. Aku lewat WA Kak, cuman LMS-nya udah di klik, tapi tetap kayak tadi tuh yang aku kirim ke grup. Nggak bisa gitu Tapi ya? udah checklist sih, udah cek di situnya ada checklistnya. Kalau checklist sebenarnya udah ya. Udah, dicoba lagi gitu tuh. Takutnya nanti udah masuk nggak terekam kan, bahaya kan? Waduh, ada Iqbal. Selamat. Assalamualaikum Kak Iqbal. Wah, lumayan nih yang udah hadir ini ya. Waalaikumsalam. semua nih kakak-kakaknya, yo semangat. Semangat ya kakak-kakak ya. Belajar bersama sini tuh ya. Coba dicek dari LMS-nya lagi, buka dari situ. Kak Iman, Kak Desna dicoba. Ngecek LMS-nya bisa nggak Bu lewat HP Bu? LMS-nya bisa. Bisa ya, oke. Coba. Dicoba lagi gitu tuh. Bentar Bu. Tetap nggak bisa Kak. Kok nggak bisa ya? Jadi saya cek dulu nih. Ini dari mana? Dari itu modul kuatkan pemahaman. Dari 1.1 C. C1.1 C2. Dari situ bukannya ya? Itu bukannya. Jangan yang lain. Yang 1.1 C2. Linknya ada di situ, link Gmail-nya. Bisa nggak itu? Aku keluar dulu ya Kak, aku coba yang itu dulu. Iya coba. Kak Gusto pakai laptop ya? Iya. Laptop. Enak kalau pakai laptop. Iya. Enak pakai laptop Bu. Enak pakai laptop. Ya. Itu keluar Kak Desna. Aduh, Kak Desna. Lah. Hilang lah. Udah masuk, aku masuk lagi. Nah, tadi
Ya Kak, Udah bisa Kak pakai LMS? udah. Udah nih dari LMS. Oke. Tadi dihapus dulu dari WA-nya nih. Takutnya ada yang itu lagi. Yang lainnya belum pada masuk ini ya. Berapa orang baru? 5 orang. Yang lainnya pada belum masuk. Kak Iqbal tadi lagi mencoba untuk masuk dari itu. Oke, coba. Baru ada 5 yang masuk. Langsung aja teh ini ya. Sambil jalan aja. Sambil jalan aja ya. Iya. Oke, sambilan aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kakak-kakak sekalian sudah hadir di modul 1.1 ya, tatap maya yang kedua, kuatkan pemahaman ya. Refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK ya, kakak-kakak ya. Ya, di sini saya akan mengingatkan kembali kesepakatan awal ya. Kesepakatan awal bersama kita itu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu, memaksimalkan fitur chat, klik untuk klik raise sebelum bertanya, dan yang terakhir gangguan teknis itu adalah hal yang wajar ya. Ya, di sini kita kesepakatan bersama ini ya kakak-kakak, walaupun di sini ada menyalakan kamera ketika kita emang lagi lagi ada keperluan gitu mendadak ya boleh off cam, tetapi ya harus saling menghargai ya gitu. Jadi off cam itu harus ngedengerin gitu tuh ketika lagi Zoom gitu tuh, ketika fasilitator sedang berbicara gitu, harus saling menghargai ya, karena ini sertifikat ini nyampe di atas 100 ya untuk 3 bulan ke depan itu, 3 bulan ya, prosesnya kan 3 bulan ya. 100 kalau nggak salah itu 122 JP ya. Selanjutnya ya. Ya, sebelum kita memulai materinya ya, marilah kita berdoa ya. Berdoa dalam hati, mulai. Ya, berdoa selesai. Ada yang masuk nggak ini lagi nih? Belum ada yang masuk ya, kakak? Baiklah, di sini ada tujuan ya, tujuan luas memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif ya. Capaian akhir pelatihan, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan proses profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari ya. Ya, tujuan capaian pembelajaran khusus ya atau modul setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu memahami konsep
konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungan dengan keberpihakan pada murid. 2. Mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Ya, tujuan dari sesi ini kali ini adalah peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi di modul itu ada ya Kak, modulnya ya. Modul dikuatkan pemahaman di situ ada ya, dipelajari ya. Nanti kita dibahas sini. 2, peserta dapat menghasilkan 3 tujuan refleksi. Review framework dan model tulisan refleksi. Tulisan refleksi 3 babak ya. Ya, agendanya di sini pembukaan ya. Mengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, penjelasan dan agenda kegiatan. 10 menit, review framework dan model tulisan refleksi ya. Framework Burton ya. 10 menit sama ya. Review framework model tulisan refleksi ya. Yang terakhir itu babaknya ada 3 ya kayak. Babak 1 itu tulisan yang terkait kecenderungan nilai orientasi kita ya. Babak 2 berbagi refleksi. Babak 3 itu kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Ya. Selanjutnya review ya, refleksi. Apa, terus apa, dan sekarang apa. Ya, di sini apa yang sudah dipelajari dari framework Burton ini, apa penjelasannya ya dari masing-masing kotak pada gambar ini ya kayak ya nanti kita jelaskan. Selanjutnya ini ya formnya kayak apakah sudah dibaca di di modulnya Kak? Untuk modul ini modul 1.1 C2 sudah dibaca belum? Sudah dipelajari belum? Apakah sudah dibaca-baca? Oh, udah dibaca belum? Saya baca sekilas. Sekilas. Ada gambaran berarti Kak ya? Sedikit ada gambar. Ya Kak Kusto gimana? Ya, tadi baru udah kilas sharing sama untuk Ya, modul 1. Jadi di tugas-tugas itu nanti ada di situ ya keterangannya ya Kak ya. Isi refleksi segala itu di situ ada. Harus dibaca Kak ya. Kalau enggak ya sekilas-sekilas biar ada gambaran gitu tuh. Gambaran bahwa untuk untuk belajar belajar di Zoom ini udah ada gambarannya gitu tuh sama kakak-kakak ya. Belum ada yang masuk ini, baru 5 doang. Masih itu kali sibuk. Yang lain pada kemana ini? Berarti seharusnya maka untuk modul ini di print out ya, biar kita bisa baca ya. Iya, dibaca di modulnya ada Kak ya. Di sini ada apa, terus apa, dan sekarang apa ya. Ya, pada tahap what ya. Tadi tuh what ya, apa. Peserta didik akan menuliskan pengalaman ya mereka dan mengekspor, ngomongnya susah ya, mengeksplorasikan respon mereka terhadap pengalaman tersebut ya. Peserta didik itu dapat menggambarkan apa yang terjadi
bagaimana perasaan mereka dan tindakan apa yang mereka lakukan ya, pada tahap WAT ya. Pada tahap SWOT, peserta didik akan menganalisis sebuah kejadian dan akan menggunakan pemikiran kritisnya. Ada peserta didik melakukan proses analitis memang sangat bermanfaat, namun berbagai pengalaman ya yang berhubungan dengan nilai itu dan perasaan hanya akan bisa didapatkan lebih dalam jika peserta didik itu melakukan perenungan bukan sekedar dianalisis ya. Ya, pada tahap NOAT, peserta didik akan dibantu oleh guru mengidentifikasikan itu ya proses yang dapat membantu mereka menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan mereka yang hadapi ya, baik dari sesi keterampilan, pengetahuan dan sumber belajarnya. Ya, di sini ada 6 ya. 6. Ya, ada framework ya. Ada tahapannya itu 6 ya, dari mulai deskripsi ya. Ya, siklus di sini ada siklusnya. Siklus ini dimulai dari deskripsi, dimulai dengan pengalaman konkret. Karena Gibbs percaya bahwa belajar harus datang dari pengalaman ya, belajar itu harus dari pengalaman, hampir sama dengan framework Burton pada tahap apa ya. Menyarankan kita untuk menggambarkan apa yang terjadi ya, apa yang terjadi saja, bukan untuk membuat penilaian ataupun membuat kesimpulan dalam tahap deskriptif ya. Ini proses adalah mengidentifikasi suatu peristiwa dialami. Ini ada perasaan ya, ada itu perasaan. Pada tahap kedua itu adalah perasaan, identifikasi apa yang menjadi pikiran perasaan seseorang itu. Penting mengenal dan mengakui perasaan emosi yang muncul saat sesuatu yang terjadi. Tahapan ini sangat penting. Ini penting untuk melanjutkannya ke tahap siklus berat. Ya Kak, jika hal ini tidak dilakukan, maka perasaan akan mendominasi bisa pelajaran selanjutnya. Pada tahap ini kita hanya perlu membuat daftar perasaan saja dan tidak untuk menganalisisnya. Apa yang seger-seger sih pengen rujak itu? Kak, maaf Kak Kusto, mic-nya matiin dulu. Ya. Mic-nya di mute aja, mic-nya di mute. Ya, evaluasi ya. Ketiga itu pada tahap yang ketiga itu ada evaluasi ya. Evaluasi ini dari ya. Terus Kak Kusto masih itu suaranya. Di sini kita mencari apa yang baik, apa yang buruk ya, pengalaman ya. Biasanya ada kecenderungan kita untuk fokus pada hal-hal yang buruk, ada yang hal baik. Jadi usaha perlu dilakukan untuk memikirkan hal baik apa yang didapat dari pengalaman tersebut sebelum berfokus pada hal buruk. Tidak kejadian mungkin buruk ya, pasti ada baiknya ya.
Ya, selanjutnya ini ada dari Pak Alhari. Mana ya Kak? Aku nggak nemu. Coba dikondisikan tuh, dikasih tahu Kak dari LMS gitu. Pak Alhari ada yang tahu? Selanjutnya 4. Analisis ya. Analisis ini adalah tahap kunci ya. Kunci di mana waktu untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi gitu tuh ya dalam situasi tersebut. Tapi tahap ini hampir sama dengan itu ya, SWOT ya. Bagaimana seseorang mencari beberapa pemikiran kritis dan berhenti sejenak untuk mempertimbangkan. Jika memungkinkan dilihat dari perspektif yang berbeda. Pada tahap ini juga memasukkan ide ya dari luar pengalaman untuk membantu analisis ya, misalnya dari orang lain atau yang sudah pernah mengalami ya, ataupun dari sudut pandang berbeda. Ataupun tahap ini bisa diartikan sangat luas dan tidak ada batasnya ya untuk individu menganalisis dengan cara tertentu, diberi kebebasan untuk melakukan bebas melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari bagaimana itu dapat ditafsirkan. Pada tahap ini mendorong seseorang menganalisis secara menyeluruh ya, tantangan apa mungkin atau tidak terjadi dalam pengalaman tersebut ya kakak-kakak ya. Yang kelima itu ada kesimpulan ya. Di sini ada yang kesimpulan. Setelah menganalisis situasi, tahap kelima itu kesimpulan ya. Kesimpulan yang dapat disimpulkan di mana tahap ini juga hampir sama dengan SWOT ya. Ada tingkatannya, cara membuat kesimpulan pertama dan pengertian secara umum, dan kedua pada tingkatan individu. Setiap kesimpulan diharapkan akan lebih terinformasikan ya dengan lebih baik ya. Yang keenam ya, rencana tindak lanjut RTL ya. Tahap keenam, setelah belajar dari pengalaman ya dan mempertimbangkan apa yang dilakukan jika situasi serupa muncul lagi, apakah hal-hal yang dapat dilakukan itu berbeda, terus apalagi ya, ataukah sama, ataukah tahap ini proses reflektif tidak lengkap, apakah akan lengkap gitu tanpa menyatakan rencana tindak lanjutnya. Tapi ini hampir saja sama dengan tahapan NOAT ya. Tahapan NOAT berikut ini ada beberapa contoh pertanyaan yang dapat dijadikan acuan untuk menulis sebuah refleksi. Ya, kakak-kakak menggunakan dengan memodifikasi pertanyaan apa yang ada sesuai dengan kebutuhan saat melakukan proses menulis refleksi. Ya, itu ya. Ini tahapan yang 6. Ada yang 6 kayak. Selanjutnya, ya, ganti. Tulisan refleksi ya. Tulisan refleksi itu ada 3 bapak ya. Nanti saya kirim di itu via chat ya. Via chat. Mari kita membaca kembali ya. Tulisan kakak-kakak pada LMS terkait kecenderungan nilai orientasi ya. Menurut kakak-kakak seberapa dalam tulisan refleksi ya? Betulkah itu sebuah refleksi singkat? Kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas ya. Mari kita coba memperbaiki tulisan dengan kegiatan menulis refleksi ya. Instruksi. Ya. Di sini ada link, nanti saya bagi linknya kayak.
Ya, nanti saya bagi linknya dulu nih. Bentar. Oke. Nah, ini pertanyaan Kak ya. Nanti baik saya foto dulu, masukin ke WA. Aduh, kemana HP-nya itu lagi? Ini pertanyaannya, mau ditulis boleh ya. Ya baik, saya screenshot dulu pertanyaannya biar nanti masuk ke WA. So, aduh, ini. Sorry. Ya, masuk. Ya, nanti saya bagi ke linknya ya. Ntar. Di WA mana itu grupnya ini? Aduh, belum ada yang masuk ini Kak. Baru orang segini doang ini. Shopee. Coba dicek di kolom chat ya. Udah masuk belum? Ya, pasti. Pak Hasan masuk, ntar Pak Hasan lagi masuk. Ya, sudah masuk ke link ya. Ya, di sini nanti pertanyaannya belum masuk ya. Ntar. Jadi, Shopee. Ya. Saya kirim pertanyaannya di grup PA ya Kak ya. Ya, nanti di si babak pertama nih pertanyaannya nih. Bentar. Sip. Tadi ada yang nyatet enggak? Shopee. Udah dibuka linknya? Udah dibuka belum Kak linknya Kak? Lagi Kak, lagi dicoba. Sudah dibuka menurut saya. Ya, dicoba dulu. Ya, ditulis namanya Kak ya di situ ya. Pertanyaannya ada yang di grup ya. Jadi yang nomor 1 itu pertanyaannya pembelajaran bermakna yang bisa saya lakukan dari refleksi ya. Nah, itu nomor 1 ya Kak ya. Coba. Ya, boleh kasih nama.
Yang babak 1 aja dulu Kak ya. Nanti ada babak 2 sama babak 3-nya ya. Belum masuk ini ya, monggo. Ya. Ya, yang sudah Pak Kusto, babak 1 itu kecenderungannya. Orientasi nilai saya sebagai seorang guru PJOK adalah orientasi pada nilai kesehatan dan kebugaran. Saya percaya bahwa kesehatan fisik dan mental sangat penting untuk mencapai potensi maksimal dalam kehidupan. Oleh karena itu, saya selalu mengutamakan pembelajaran yang mendukung ya peningkatan kesehatan dan kebugaran siswa. Ya, Pak Kusto sudah nomor babak 1 ya. Mbak, yang lainnya belum ada nih. Ya coba Pak Kusto ceritakan nih kecenderungan orientasi nilainya nih, coba diceritakan di sini ya. Kita berbagi ilmu ya, Pak Kusto ya. Coba monggo. Pak Kusto. Kak, ini soalnya yang mana sih? Kok aku bingung. Yang di foto di share di ini, di grup. Yang ini pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi 2 itu. Yang nomor yang kecil itu tulisan paling bawah tuh Kak. Paling bawah. Nomor Ya, 1, 2, 3. Iya yang 1, 2, 3 itu ya. Yang 1, 2, 3. Babak 1 itu ngisi 1, 2, 3 itu. Nomor 1 aja. Jadi nanti babak 1 itu 1, yang nomor 1, yang 3 nanti. Yang Itu tentang aja. pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi 2 babak sebelumnya itu. Ya. 1 untuk itu babak 1 itu pertanyaan nomor 1. Nanti untuk babak selanjutnya. Ya, jangan diisi langsung ya. Satu-satu ya. Satu-satu. Yo, Kak Kusto ceritakan nih. Tadi sudah jawab tuh pertanyaannya nomor 1 tuh Kak. Bagaimana itu Kak? Kesimpulannya Kak. Coba. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambilan aja Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semua. Siang, masih semangat ya kakak-kakak ya. Semangat. Kesimpulan dari saya, Kauni ya, untuk kecenderungan orientasi nilai itu untuk seorang guru PJOK itu kita harus melihat ke belakang ya, refleksi bahwa anak didik ini mampu nggak melakukan apa yang telah kami berikan atau contohkan dan mampu untuk melakukan setelah
kami berikan praktek. Lalu anak tersebut melakukan dengan benar dari awal sampai akhir, sehingga anak didik tersebut mampu melaksanakan apa yang telah diberikan contoh dari apa yang kami lakukan dalam pembelajaran PJOK tersebut. Kiranya itu Kak Uni penjelasan saya. Iya, terima Terima kasih ya kasih. Kak ya. Ya. Ya, sungguh luar biasa ya masukannya Kak. Mantap. Ya, selanjutnya ada Kak Desna ya. Belum selesai, lagi sedang mengetik. Kak Jai kemana ini Kak Jai? Siap. Baik, ketik Kak Jai. Saya ngomong aja apa langsung diketik itu di situ. Ketik Kak Jai, ini mah diketik Kak Jai. Di situ. Sambil Oke. diketik Kak Jai. Ya, nanti saya udah diketik, cuma tinggal copy aja ke sana. Boleh lah. Nanti saya coba ke itu dulu, dimasukin dulu ke sana. Ya, diketik dulu Kak Jai ya, nanti sambil nanti kita ngomong gitu tuh ya. Padahal itu kan ada di itunya ya Kak ya, tinggal ngeklik aja kita langsung keluar itu, nggak langsung ngetik. Iya. Ya. Ya bisa kalau langsung klik. Nanti ada babak kedua ya Kak ya. Babak 1 diselesain dulu. Ya selesai, lanjut ke babak 2 ya Kak ya. Ya sambilan nulis saja ya Kak ya. Sambilan ya, di sini ada roda emosi ya. Jadi roda emosi itu ada 6 ya, ada amarah ya. Amarah itu ada yang meluat, ada jijik, ada yang mual ya. Ada iri juga, amarah itu ada iri, geram, terus amarah itu ada terganggu ya. Ganggu, ada gemas, ada jengkel juga, ada kekecewaan, ada meradang, ada berseteru, ada seram, ada sirau dan ngeri ya, ada gemuruh ya, gemuruh risau ya, itu takut ya, itu termasuk takut ya. Ya, ada emosi kita di saat kita sedih ya, sedih itu ada derita ya, ada tersiksa ya, terus ada iba, ada murung, ada duka, ada kecewa, ada muram, dan ada juga hampa ya untuk sedih. Ada malu juga ketika kita pas lagi posisi tidak pas di depan ada yang ngetawain itu, sedih kan, sedih bisa malu, karena malu bisa jadi sedih ya. Sesal, merasa bersalah ya atas kejadian-kejadian sebelumnya, itu juga termasuk juga sedih ya. Terpinggirkan ya, terasingkan ya, sunyi ya,
Terus putus asa, ya, sayu, pilu, ya, itu yang termasuk roda emosi kesedihan, ya. Ada roda emosi juga terkejut, ya. Terkejut itu tergamam, ya, terperanjat, kaget, keliru, ya. Kalut juga bingung, ya. Terkejut itu ada kagum, kagum dan takjub, ya. Takjub, terus ada yang terkesima, ada yang bungkam, ada yang gamam, ada yang terharu juga, ada yang rawan, ya. Gembira, nah gembira ini ada, ya. Gembira ini roda emosinya aman, rasa aman, senang, hati pun senang, puas hati jadinya senang, bahagia, terhibur, ya, ya, seronok, terus riang, ceria, ya, meriah, ya, bangga, jaya, gemes, ya, yakin, suka, ya, semangat, terus girang dan terpesona, ya. Ada cinta, di sini ada cinta itu mesra, romantis, kesukaan, rindu, ya, ada rindu juga, tertarik, ya, jiwang, ada juga keinginan, tergila-gila, ya, keinginan itu pinat, ya, terus santun, belas kasih, penyayang, damai, puas, lega, ya. Terus ada juga takut, takut gentar, takut lemah, ya, takut gerun, kecoh, cemas, ada ragu juga, ada kekurangan, ada risau, ya. Ada gemuruh, ada cuak, ada risau di sini, ya, kakak-kakak, ya. Jadi di sini ada amarah tadi. Jadi ini roda emosi, ya. Roda emosi, ya. Ya, selanjutnya kakak-kakak ditulis, ya. Tadi itu yang babak kedua itu perasaan, evaluasi, analisis, ya. Ya, babak kedua diisi juga, ya, selama 4 menit, ya. 4 menit. Bagaimana emosi, keyakinan, nilai pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi, ya. 2, terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa sajakah hal-hal baik dan buruk yang sudah terjadi, ya. Bagaimana kita merasakan sebagian seseorang guru, ya, dengan kecenderungan tertentu selama ini, apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum? Kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang sudah kita ketahui. 4, bagaimana saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi ini membantu saya menjadi guru PJOK yang lebih baik, ya. Ini pertanyaan kedua, ya, kakak-kakak, ya. Ya, di sini mari kita berbagi. Tapi diisi dulu itunya, Kak, ya. Isi. Ini nomor 2, ya. Kak Alma baru masuk, ya. Isi babak 1. Gimana caranya? Alma baru gabung, ya. Bentar. Saya kirim lagi, Kak, ya, linknya, ya. Iya, Kak. Oh, nanti diisi di pertanyaannya itu, Kak. Bukan yang jambot. Baru masuk kemarin nggak masuk, ya, Kak? Enggak, maksudnya aku baru masuk ininya, Kak, baru masuk apa? Google Meeting-nya. Iya, iya. Coba yang lain mana itu? Belum sini, ntar, Kak. Kak, yang lain bantu share tuh, Kak. Coba. Bentar.
Saya baru. Ya udah saya kirim Kak. Iya Kak, terima kasih. Ya. Ya, di sini udah Kak Jai. Refleksi dalam pembelajaran PJOK sangatlah bermanfaat. Karena dengan merefleksi akan terlihat seberapa besar dan seberapa jauh apa yang sudah dilakukan. Ya, monggo Kak Jai. Menurut Kak Jai ini ya. Iya Kak, Wah, mohon maaf nih, lagi review. dirinya sambilin aja nggak apa-apa. Yuk. Lanjut dulu yang lain Kak, ini masih ngorekin itu dulu. Oh, siap. Ya, Kak Desna, udah pembelajaran bermakna. Yang dapat saya simpulkan dalam pembelajaran dari refleksi ini, saya mengetahui bahwa ada beberapa tahapan yang merefleksi dan mendeskripsikan kondisi dan situasi yang detail, mengecek perasaan, tidak menghakimi serta didik, mengevaluasi sebab dan dampak, menganalisis ya, menyimpulkan apa yang terjadi ya, dan melakukan tindak lanjut untuk mendapatkan refleksi yang baik ya. Coba Kak Desna, monggo. Gimana situ yuk Kak Desna? Ya Kak. Yuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk babak 1 ya Kak ya? Ya, babak 1. Nanti ada babak 2-nya nih Kak ya. Ya, untuk babak 1 tadi kan pertanyaannya, pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi yang baru tersebut. Kak, saya mau nanya ya, apa saya salah baca atau Pak? Ini atasnya tulisannya babak 3. Yang mana? Ini yang dikirim soal itu tuh tulis atasnya tuh babak 3. Apa emang iya babak 1 apa? Yang di grup kan Kakak kirim tuh. Oh. Nah, itu tulisan paling atasnya babak 3. Itu maksudnya 3 babak. 3 babak. Nah, Oh gitu. Soalnya kan soal yang kedua itu soal ini bukannya babak 1, yang ini yang baru. Berarti saya ngisinya tadi babak 1, tadi yang kedua tentang emosi babak 2. Iya. Babak 3 harusnya kan? Berarti saya kembali kerjain langsung babak 3. Ini ya? Ya kan? Yang di grup itu babak 3 kan Kak? Apa memang babak 1? Coba dilihat ya. Kan bukan ini yang dikirim ke grup. Yang di grup kan bukan ini. Bukan itu ya? Bukan. Coba Pak Kusto dilihat. Itu babak 3. Ini ya? Ya itu. Waduh, salah kirim berarti. Udah nggak apa-apa, babak 3 dulu. Saya bingung. Kok soal saya sama Pak Kusto ini jawabannya beda. Pak Kusto itu tentang orientasi. Kenapa yang kedua ini yang ada ya ini salah kirim. Kamu salah kirim itu. Ya nggak apa-apa, berarti nanti dilihat dari itunya, berarti yang babak 3 masuk ke babak 1 ya Kak ya? Waduh, pantesan punya saya kok bingung saya. Bingung. Fokus. Ini nggak fokus tentang orientasi kok, ini tentang kirim saya ini kayak ya udah nggak apa-apa. Yang ditanyakan mengenai refleksi itu. Iya, saya salah. Ya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terima kasih sudah mengingatkan ya. Iya. Ya.
Jadi Ya, gimana berarti nih? Lanjut babak yang 3. pertama babak yang ketiga aja nggak apa-apa Kak. Diituin aja nggak apa-apa ya. Tapi Nanti mungkin yang nggak terlalu nyambung ya, karena tiba-tiba Iya. langsung 3 aja gitu. Iya, iya nggak Ya kan apa-apa. nggak nyambung, karena ada makanya batasan yang di sini yang dari iya, yang refleksi 2 dibahaskan babak, iya. harusnya babak 1, babak 2. Tiba-tiba saya babak 3 aja, finish aja saya Kak, nggak lari. Nggak bisa di-copy kok itu. Simpen Ke babak 3 ya? Ke Iya, babak babak 3. 3. Ya, ini Bisa pertanyaan babak pertama ya. Yang mana itu? Aduh. Yang Kak Desna ini jawabnya babak ketiga tahun ini. Iya, nggak apa-apa. Di copy aja Di-copy Kak. aja Iya. ke simpen ke babak ketiga. Ya, ini babak yang pertama ini ya berarti ya. Yang meni refleksi. Udah ituin aja nggak apa-apa pakai suara. Kalau misalnya ngetiknya lama, Langsung aja nggak apa-apa sih. pakai suara. Oh, Sambilan. Monggo. Kak Desna, monggo yo, biar nyambung dari babak 1 tuh. Udah ada pertanyaannya, Kak. Kalma, udah Ya, Kalma? saya ini dulu. tadi Baca. salah Kak sama kayak Kak Desna, dikirain yang ini. Aku ngetik ulang dulu. Ya, oke, siap. Yang Kayaknya ngirim yang salah ya, aduh, mohon maaf ini. Belum pada makan kayaknya. Sambilan makan aja nggak apa-apa. Ini dia Sambil ngemil. iklan dulu. Sambil makan, sambil ngopi, sambilan aja nggak apa-apa ya. Habis 9 kan 10. 11. Iya, sambilan 10. Sambilan ngopi, sambilan 10-nya sambilan ngerjain tugas. Kau ini untuk saya yang nomor 2 itu udah saya kirim lagi. Saya refleksi lagi. Oke, coba saya cek dulu kayak. Ayo minta kertasnya ada nggak? Saya lagi zoom. Udah makan. Masalahnya rasanya di Apple mau kalau dia mau makan di saya balik tadi lu di sini baru ingat motor kalau saya nggak bisa di starter. Saya bawa motor Mio Bu. Kak Yudi, selamat datang Kak Yudi. Mana Kak Yudi nih? Baru masuk. Ya Kak, mohon maaf baru masuk. Ya, mana Kak? Saya baru beres ngajar tadi Kak. Maaf Kak. Masuk jam berapa emang Kak? Tadi masuk di jam 13.30 saya. Tuh di lapangan apa di kelas? Di lapangan Kak. Kalau nanti kalau ada jam nggak apa-apa Kak, ituin aja dimasukin dulu itunya ya ke ruang guru Iya. gitu. Sambilan gitu. Ya Kak, punten kelupaan saya. Maaf. Sampai Kakak. Ya, sekarang Sampai Kak Yudi. Kak Yudi nanti nulis di sini ya. Siap Kak. Oke, saya kirim linknya juga nih. Sudah? Babak 1 sudah selesai? Sudah Kak. Ya, lanjut ke babak 2 ya. Babak 2 tadi sudah ya, roda emosi. Babak 2 pertanyaannya apa, bagaimana emosi, keyakinan, nilai, pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi ya, terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apakah
apa saja hal-hal yang baik dan buruk yang sudah. Bagaimana kita merasakan sebagai guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini. Apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum? Kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang sudah diketahui. Bagaimanakah saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang lebih baik, upgrading ya Kak ya, maksudnya di upgrading. Ya, hati-hati. Waktu kita 30 menit lagi ya Kak ya. Yuk, 4 menit lagi ngerjainnya. Pertanyaannya tadi, waduh, gituin. Ini babak 2. Ya, babak 2. Babak 3 tadi ya. Lanjut ke babak 3 Kak ya. Biar kita melanjutkan. Tadi udah ya babak 3 mah ya. Yang udah mengerjakan tadi. Boleh difoto dulu pertanyaannya biar enak gitu tuh. Catat mencatat. Nanti tolong diinfokan ke teman-teman yang belum masuk Zoom enggak ya, bahwa emang harus penting ya masuk ke ruang Zoom itu Kak, karena buat penilaian kita ya, penilaian mandiri kita memasuki itu apa, untuk mendapatkan sertifikat itu enggak asal masuk aja gitu tuh. Tugas-tugas juga dikerjain gitu tuh. Kak Uni, izin bertanya. Siap. Ini yang pertanyaan pemantik yang terakhir ini, yang bukti pengalaman ini, kita menceritakan pengalaman kita gitu Kak, sebagai buktinya. Pertanyaan nomor 3 Kak, yang apa bukti atau pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut. Babak 3 itu apa? Yang mana itu? Babak 1 Kak. Iya, babak 1 ya. Seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kak. Yuk. Ya pengalaman kita waktu itu gitu, waktu pas ngajar terkait dengan nilai orientasinya gitu tuh. Lanjut.
Dan nanti di LMS juga ada tugas tuh Kak ya. Di situ ada tugas, ada beberapa model penulisan refleksi ya. Ada segitiga refleksi, ada del, ada refleksi 6 topi, ada 4C ya. Model cuaca, ada 4F, papan bercerita. Nanti dipilih salah satu aja Kak ya. Nanti dikirim filenya PDF ya. Ada di situ, diunggah di situ ya. Nanti dibaca modulnya Kak ya. Saya lagi bikin absen ya, jadi absen nanti ada kalau yang udah ngumpulin tugas ataupun belum nanti ada keterangannya di checklist ya. Belum selesai kerjainnya ya. Nanti kalau udah selesai insya Allah nanti di-share di grup. Maaf ya. Ya, Kak Alma, babak 1 itu kecenderungan nilai orientasi saya adalah rasa nyaman, rasa senang, bahagia karena saat suasana pembelajaran yang tercipta sudah nyaman ya dan menyenangkan. Maka pembelajaran akan lebih mudah masuk dan anak lebih semangat dalam menjalani kegiatan. Wah, Kak Alma, yuk. Yang kedua, mengapa saya penulisan orientasi di atas karena berdasarkan pengalaman ya, pengalaman Kak Alma ya. Iya Kak. Mengajar di lapangan bahwa pelajaran PJOK itu menjadi sarana enak bermain ya. Iya Dan Kak. beristirahat dari tekanan pelajaran-pelajaran yang umumnya. Iya, karena kan kadang kalau misalnya emang olahraga itu paling disenangi ya oleh Iya. siswa ya. Pengennya keluar gitu tuh. Kayaknya kalau di kelas aja bosen gitu tuh ya. Akhirnya dilakukan di lapangan saat pelajaran PJOK, anak-anak selalu merasa bersemangat karena dilakukan di lapangan dan mereka dapat mengekspresikan dirinya dengan lebih bebas ya. Ini ya, pengalaman saya juga seperti itu ya. Kalau misalnya ada hujan aja karena emang di sekolah negeri itu tidak ada ruangan itu ya, indoornya ya. Jadi hujan itu pada surak, hujan gitu. Jadi kayaknya seolah-olah nggak di lapangan itu rugi gitu tuh ya. Dia itu pengen di lapangan itu pengen bebas, nggak duduk, lari-lari gitu tuh. Senang gitu ya Kak Alma ya. Iya Kak. Coba ceritakan Kak Alma dari babak 1 sampai babak 2 dulu. Sambilan boleh lah. Iya. Monggo. Sebentar Kak. Babak 1 mengenai apa tadi? Bentar Kak. Orientasi saya terhadap, bentar aku lihat soalnya dulu Kak. Oh, kecenderungan nilai orientasi saya itu rasa nyaman, senang, bahagia. Kenapa? Soalnya kalau suasana udah nyaman, udah menyenangkan, itu otomatis ya Kak. Biasanya anak-anak itu lebih enjoy jalaninnya, lebih apa yang kita omongin itu bakal lebih masuk gitu daripada kita sambil marah-marah gitu kan atau tegang, kita kasih teori yang panjang gitu Kak. Iya, ngantuk ya teori panjang itu ya. Iya, jadi nggak, kalau menurut aku sih ya, pembelajaran itu nggak selalu harus dengan cara yang bukan berarti nggak serius ya, maksudnya dibikin have fun aja, dibikin permainan gitu loh Kak. Kayak gitu. Terus apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut adalah karena berdasarkan pengalaman saya alhamdulillah pernah mengajar di SD dan di SMP juga gitu Kak. Jadi ngerasain lah perbedaan-perbedaan ada apa aja ya perbedaannya ya. Nggak jauh beda sih Kak. Nggak jauh bedanya itu ya kalau olahraga itu jadi tempat
jadi tempat mereka main kak, jadi tempat mereka istirahat gitu loh kak. Jadi tempat mereka berkeluh kesah, malah seringnya itu aku jadi psikolog dadakan pas olahraga. Pasti cerita-cerita gitu ya, anak-anak itu ya, ke guru olahraga gitu, kayaknya ngerasa deket gitu tuh ya, merangkul semua siswanya ya. Saling sharing, kadang cerita orang tuanya juga kadang, Iya. kayaknya marah-marah ke guru katanya gitu. Iya. Emang, kalau tetap sih kak, menurut aku ya kita kan guru olahraga itu sebagai fasilitator, jadi hanya menyampaikan pembelajaran dasar ya kak. Beda lagi kalau misalnya mereka emang pengen fokus itu khususnya ke organisasi olahraga gitu kan, karena kebetulan aku juga dulu mantan atlet gitu. Ya, atlet apa tuh kak? Kenapa kak? Atlet apa? Aku atlet dulu, atlet panjat tebing kak. Ih, keren. Ada guru aku juga, guru SMP aku Pak Iin di sini. Oh, Kak Jai. Iya, Pak Jai. Iya. Halo Pak Jai. Pak Jai mana ini Pak Jai? Iya Mak. Senior ini ya kak ya. Ini. Ya, selanjutnya udah semua? Ya, coba Kak Jai, sudah ada suaranya nih. Coba ceritakan. Kak Jai. Tadi sudah diceritakan sama semua. Iya itu sama Alma. Kak Hasan mana ini Kak Hasan ini? Kayu Diansah. Kak Nurul katanya anaknya lagi di rumah sakit ya. Lagi di rumah sakit tadi WA. Kak Kusto, sudah yang babak kedua Kak Kusto? Kak Kusto, salam. Ya, Kak Kusto, yang babak kedua udah ini ya. Untuk babak kedua, menurut saya pengalaman ya bermanfaat sekali itu untuk meluruskan sebuah atau suatu refleksi. Karena apa yang telah kami lakukan dalam pembelajaran PJOK itu perlu adanya pembahasan lagi apa yang kami lakukan supaya lebih paham terhadap strategi tersebut atau jelas. Lalu dia akan menerapkan dalam pembelajaran ataupun untuk memberikan materi sehingga tercapainya dari tujuan pembelajaran tersebut. Terus adapun hal yang buruk perlunya kita refleksi kembali supaya mendapatkan yang terbaik setelah kami merefleksinya. Gitu Kak Beni. Menurut saya. Jadi cuma 3 doang yang aktif ini kayak, yang lainnya pada kemana ini? Ya, di sini ada modul juga kayak. Ya. Selanjutnya. Kak Fasil, itu yang di situnya juga babak 3 itu yang refleksi 3 babak apa? Oh 3 babak tadi, babak 1 ini ya? Babak 1 refleksi 3 babak ya? Begitu. Saya takut salah lagi tadi. Enggak ada yang salah, yang kalian ngerjain semua betul. Ini kan pendapat kakak-kakak sekalian gitu. Ini enggak ada yang salah, enggak ada yang betul, enggak ada yang salah lah gitu istilahnya ya. Kita di sini nih sama-sama belajar gitu tuh. Biar menjadi lebih baik lagi, saya juga sama belajar sama kakak-kakak sekalian gitu tuh. Sudah semua ya Kak ya? Ya, di sini mari berbagi. Bentar Kak, masih ajan. Rumahnya deket musola, tunggu ya. Siap.
Kak Alma sekarang ngajar tugas di mana Kak Alma? Aku ngajar di SDIT Tahfiz, Kak, Darul Mukminin. Darul Mukmin. Oh. Darul Mukminin di samping Puskesmas Jombang. Oh, di situ. Kalau sebelum di situ di SD Kak ya? Ini SD, Kak. Oh, SD. Ya, sebelumnya aku sempat ngajar di SMP IT Putri Al-Hanif. Oh, Putri Al-Hanif. Ya, ya. SMP-nya berarti ya kalau SD-nya di Al-Hanif itu ya? Kalau Al-Hanif aku SMP Putri, Kak, khusus Putri SMP. Oh, kenal sama Bu Umroh enggak? Enggak. Oh, kurang tahu, Kak. Tahu, iya. Iya, soalnya kan ada SMP, SMA-nya juga, ada SD. Oh iya ya di itu ya. Mungkin dia SD kali ya. Ya. Di sini ada mari berbagi kita refleksi ya. Refleksi membaca tulisan ya. Tulisan dua orang atau slide yang ada di bawah ini ya. Hal ini menjadi refleksi untuk kita belajar ya. Tadi kita ya sudah ada yang merefleksikan ya. Sini ada bagian penutup ya. Sudah semua ya nulis yang tadi itu kayak? Udah sampai ke Sudah. Ya, kok punya saya hilang ya di sananya udah saya tulis. Ada, udah ada di saya Kak. Jatuh kali Kak. Sana kemari jadi begini nih. Bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada? Apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka pentingnya saya menuliskan refleksi ya. Terus saya akan lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini. Boleh ditulis ini kan sudah melihat punya temannya ya, boleh ditulis di kolom chat ya. Perbedaannya dengan yang lain gitu tuh. Setelah melakukan refleksi, mari kita merefleksikan kembali ya. Gunakan pertanyaan ya, itu ya, yang ini pertanyaannya yang penutup ini ya Kak ya. Sebentar lagi ya, 11 menit lagi Kak ya. Kita 2 JP ya. 2 JP itu 90 menit, 1 jam setengah. Tunggu, ditulis di kolom chat. Wih, Pak Hasan ini ada ini. Mana Pak Hasan ini? Pak Hasan, suaranya mana nih Pak Hasan? Nanti kita terakhir foto bersama kayak ritual bersama. Foto bersama. Kita sudah selesai, kita foto bersama. Pak Hasan babak 1 ditulis di kolom chat Pak Hasan. Aduh. Hasan. Kita sesuai JP aja ya Kak ya. Waktu kemarin ada yang cerita teman ikut Zoom ternyata JP-nya kelebihan. Lebihnya mending 10 menit, 30 menit ya. Jadi kita harus saling mengingatkan Kak ya, kalau ketika saya lagi berbicara gitu tuh, JP-nya udah selesai, mohon diingatkan kembali gitu tuh. Maaf Kak, sudah jam ini gitu tuh. JP kita selesai jam segini gitu. Kita saling-saling mengingatkan aja gitu ya Kak ya. Takutnya lagi asik gitu tuh, lagi asik ngobrol, ternyata selesai waktunya. Kalau nggak diingetin nantinya bahaya nanti ya, kelamaan juga. Kita sesuai aja, sesuai dengan instruksi dari LMS ya, kita 2 JP. Nanti juga ada 3 JP, ada yang 4 JP. 4 JP nggak ada ya, 3 JP. Paling banyak itu kayaknya 3 JP Kak.
Kak, tadi soal penutup tadi mana, Kak? Oh ya, nih. Nah, Ini nih ya. Penutup ini nih ya. Ke itu. Ya. Penutup ya. Kita tinggal berapa menit lagi ya. Sekalian sambil ditulis di kolom chat. Sambil saya nyatet juga. Ya. Sudah dituliskan di kolom chat. Belum ya Kak ya? Baru masuk siapa ini? Sinyal saya yang error ini. Nanti kita jam lagi ada hari Jumat Kak ya di jadwal kalender itu? Kalau nggak salah hari Jumat, nanti saya infokan pagi ya. Biasanya pagi nanti saya kirim di grup. Ada yang kenal sama Bu Titik? Kenal Kak. Kenal ya? Beliau kenapa keluar Kak? Saya mengundurkan diri. Iya, katanya dia itu pengen ikut PPG, jadi saya pengen fokus katanya ke PPG. Terus nelpon lagi temennya itu Pak Faiz itu ya, gitu tuh. Pak Faiz katanya pengen ikut lagi karena teman-teman juga yang dapat PPG itu sambilan aja gitu Kak, gitu, sambil ikut. Soalnya untuk Jombang kamu ini banyak yang ikut PPG gitu. Model Pak Budi, banyak yang ikut PPG, melaksanakan PPG kamu ini. Iya, emang ada banyak mengundurkan diri. Nggak apa-apa sebenarnya Kak, ini kan waktunya juga kondisional ya gitu tuh. Tugas-tugas juga mandiri gitu tuh sebenarnya mah. Iya. Ya kalau misalnya pengen ngundurin diri yang susah ya gitu tuh. Mau dipaksa suruh masuk juga kan itu mah tergantung diri kita sendiri ya gitu tuh. Karena sekarang itu kalau ingin menjadi lebih baik atau ingin menjadi upgrading diri itu ya harus tergerak dan bergerak sendiri gitu tuh. Kalau diajak nggak mau ya wis monggo gitu tuh. Itu mah kalau ingin lebih baik lagi gitu ya, monggo ikut belajar sama-sama di sini gitu. Kita saling sharing gitu. Makanya saya sebagai fasilitator itu sebagai orang yang materi ya, kita juga sama-sama belajar di sini ya. Jangan menganggap saya sebagai fasil atau pemateri yang itu ya, yang handal enggak. Saya juga sama masih belajar ya. Pak Pusto, Bu Alma, Bu Desna ya. Iya. Itu. Ini mah pada ngundurin diri, terus Bu Titik itu ceritanya pengen masuk lagi gitu tuh. Suruh ngunggah itu fakta integritas sama itu namanya surat izin, belum ada info lagi. Bu Titiknya ini udah masuk lagi. Kalau masuk lagi bisa itu Kak? Udah diinfoin sama di admin, katanya nggak apa-apa. Pas ngeliat di peserta, daftar peserta sekarang, tadinya udah dikeluarin ya. Udah dicoret di situ tuh. Sekarang udah nggak dicoret, udah bisa masuk lagi gitu tuh. Nanti diinfokan aja ya. Oke Kak. Iya. Sama Pak siapa tadi yang nggak masuk itu Kak? Pak Budi, Pesti 4, Cilegon 4. Iya, itu emang udah nggak mau gitu Pak Budi tuh. Kurang tahu ya kamu nih. Sama ini ya, Bu Maimunah, katanya Bu Maimunah itu sudah mau pensiun ya? Iya, sama dengan Bu Hajiana itu. Makanya Tagol katanya udah. Iya, Desember lagi kayak. Iya. Desember 1 Januari gitu. Sama Kak Afini tuh ya. Ini sama Pak Budi tuh satu sekolah itu.
Oh, itu PPG juga? Iya, sama. Ya itu mah ya kesadaran masing-masing aja, kalau misalnya ingin mau belajar bersama gitu ya, monggo gitu tuh dilanjutkan. Kalau misalnya emang, sayanya nggak sanggup lah, lagi tugas PPG, monggo, itu mah kesadaran masing-masing aja gitu. Kalau emang ingin menjadi lebih baik lagi, kan kita harus sering sharing sama teman-teman yang lain gitu tuh. Terus sama siapa lagi nih yang itu, Pak mana itu, Pak Hasan, Pak Idel, itu Pak Benediktus tuh yang SD Mardiwana, itu susah dihubunginya juga. Pak Benediktus SD Mardiwana, ada yang kenal? MY. Pak Ben. Kenal sih Bu, Pak Benny. Iya. Itu susah dihubunginya, Kak. Oh. Untuk Kalau Bu Titik di saya Bu, sama saya Bu. Iya, Bu Titik itu udah masuk jadi peserta lagi, Pak. Tolong diinfokan ya tugas-tugas dia. Oh iya sih Bu, nanti besok terbagi diinfoin lagi. Udah saya itu juga di WA, udah di saya japri gitu tuh. Udah masuk juga di grup, di peserta sini juga udah ada. Ya, sini udah selesai Pak Hasan ya. Itu lagi ajan. Biar selesai ajan dulu. Menghargai ada yang azan. Kita ada ya berapa menit lagi nih? Ya, di sini Pak Hasan udah ini nih, udah on cam nih. Coba ceritakan refleksi dari teman-teman semua, sangat berarti untuk saya. Semoga kedepannya saya lebih baik dan menyampaikan pembelajaran di lapangan. Monggo Pak Hasan. Tadi dipanggil. Ya, apa yang disampaikan sama teman-teman itu Bu, sebagai gambaran aja buat saya, sebagai referensi. Siapa tahu kedepannya untuk saya pribadi itu bisa menyampaikan yang lebih baik ke anak-anak atau peserta didik yang lain, karena secara emosional ya ada aja sih Bu masalahnya kalau di lapangan mah. Iya. Jadi gimana caranya untuk lebih baik ke anak-anak dan pendekatannya itu lah Bu. Pendekatan sebenarnya makan anak itu. Iya, Pak Hasan. Makanya dari pengalaman dari teman-teman ini, mudah-mudahan jadikan referensi buat saya pribadi untuk menyampaikan ke anak atau peserta didik yang lain, Bu. Itu aja. Mantap Pak Hasan. Ya, semangat Pak Hasan. Maaf, refleksi yang saya tulis belum tuntas. Ya, Pak Ustaz. Haji. Siap. Oke, tulisan terhadap babak adalah babak. Ya, Kadesna, perbedaan dalam tulisan. Setiap babak adalah babak 1 tentang nilai orientasi, babak 2 tentang emosional, ya bagus. Pola pikir, dan babak 3 ialah tentang refleksi, ya. Kegiatan refleksi pembelajaran sangat penting untuk mengetahui perasaan, hambatan, dan sebab, serta tampak dalam setiap pembelajaran. Yang ketiga, yang saya lakukan melanjutkan tetap terus belajar dan menambah pengetahuan yang lebih luas. Semangat Kadesna ya. Kak Gusto, ini ada perbedaan tulisan refleksi yang sama guru ya. Beda ya, karena kita adik juga berbeda. Ya, kan itu bukan saudara juga, tapi pemikiran kita berbeda-beda ya. Pembelajaran kepada peserta didik, metodenya diberikan pasti berbeda dengan saya menulis refleksi untuk menilai diri saya ya. Iya. Pak Ustaz. Ya, selanjutnya ya. Sama kliknya. Ya, unggah hasil refleksi modul 1.1 di LMS. Gunakan pertanyaan panduan refleksi untuk menulis refleksi. Nanti dikerjain ya tugas-tugasnya ya. Yang ada di LMS ya. Iya. Ya, pada sesi kita peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi ya. Ya, terima kasih ya. Terima kasih kakak-kakak sudah hadir di Zoom hari ini ya. Semoga apa yang kita dapat hari ini menjadi
lebih baik lagi untuk hari selanjutnya ya Kak ya. Selanjutnya, yuk kita sudah selesai Kak ya. Sudah masuk ke 3:30. 3:30. Bentar. Bentar Kak. Kita foto bersama Kak ya. Monggo nyalakan kameranya. Nongol Kak Iin, gimana kabarnya Kak Iin? Semangat. Haji, santai Haji. Siap. Kak Yudiansa mana? Kak Hasan mana Kak Hasan ini? Hasan nongol. Ya. Selfie. Kak Yudiansa. Nurul mana kan Nurul? Nurul katanya tadi WA lagi di rumah sakit. Oh, hadir Bu Uni. Kalma mana ini Kalma? Sholat Kalma ya? Mungkin dia. Sepertinya lagi sholat Kalma. Iya, Kalma lagi sholat kali, coba itu ada. Nah itu muncul tuh. Pose semangat ada gini kayak gimana Kak? Angkat 3. Semangat gini ya. Iya, siap. Oke, semangat dulu. Hitung sampai 100. Yo, semangat. Ya, semangat. Ayo, semangat. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. Pose bebas deh. Bentar. Ya, pose bebas ya. Oke. Bentar, ini nih kamera juga ini. Oh. 1, 2, 3. Sekali lagi. Udah? Ya, sekali Kak ya. Ya. Untuk ya. Selanjutnya hari apa? Selanjutnya itu kayaknya hari Jumat Kak. Ada di grup itu kalendernya juga ada ya, kalender pendidikan untuk Zoom Kak ya. Iya, siap. Di situ ada ya. Iya. Tadi jadi nggak ini kameranya ntar? Takutnya nggak jadi tadi. Sekali lagi Kak. Waduh, Pak Kain kemana Kain itu udah ucul ya? Ya, coba sekali lagi nanti saya share di grup. 1, 2, 3. Semangat. Oke, terima kasih Kak ya. Oke, sama-sama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Haji, Kak Hasan. Semangat, Kak Hasan. Semangat ya betul. Ya, boleh monggo keluar dari Zoom.